warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar latihan soal berkenaan dengan IPA, terutama untuk kalangan ataupun teman-teman yang sedang duduk di kelas 9 yang sedang mempersiapkan ujian sekolahnya. Jadi di sini ada kurang lebih 35 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Mungkin bisa jadi dalam satu video atau mungkin bisa kita bagi 2 atau sampai 3 video dalam satu pembahasan berkenaan intensif ujian sekolah pertama ini gitu ya. Jadi tadi ada sedikit kendala, mohon maaf. Dan kita langsung aja ke soalnya. Insya Allah sudah ada di layar, sudah ada share screen-nya. Tunggu sebentar ya. Halo Wifa. Halo, oke. Jadi kita lanjut ya. Untuk agenda hari ini kita kan belajar untuk latihan soal berkenaan dengan intensif ujian sekolah, karena kan sebentar lagi udah memasuki agenda ujian sekolah untuk teman-teman yang kelas 9 kayak Biva. Nah, di sini ada mengerjakan 15 soal dalam waktu 30 menit sebenarnya. Tapi kayaknya lebih efektif untuk nanti ketika kakak tanya ataupun kakak bacakan soalnya, misalnya Biva bisa menjawab, bisa langsung dijawab ya. Kalau misalnya itu lebih enak kakak yang langsung menjelaskan, ya nanti kita langsung menjelaskan. Tapi jangan lupa jangan lupa sebelum belajar kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Jadi ini ada kurang lebih 35 soal untuk pilihan gandanya, tapi kayaknya nggak bisa habis dalam satu pertemuan ini gitu. Jadi kita langsung aja. Ini di nomor 1, mengingat berkenaan dengan materi besaran dan pengukuran, ada di kelas 7 semester 1 ya. Bisa juga di semester 2, jadi tergantung dari sekolahnya. Apakah fisika biologinya dipisah atau digabung dalam tiap semester. Nah, di sini ada tabel 1 sampai 4, volume kecepatan, Y, massa jenis, untuk satuannya ada meter kubik, meter per second, newton, Z, kemudian turunan dari besaran pokok. Nah, mengingat ataupun kakak pun mengingatkan lagi berkenaan besaran pokok itu yang terdiri dari satu jenis aja ya. Maksudnya apa? Maksudnya dari kok bisa dibilang satu jenis aja? Besaran yang satunya telah ditetapkan lebih dahulu dan biasanya hanya terdiri dari satu. Contohnya apa? Panjang, satuannya meter, massa, satuannya kilogram, waktu, satuannya second, dan ada 1, 2, 3, 4 lagi. Jadi ingat bahwa besaran pokok itu adalah itu. Sedangkan untuk besaran turunan biasanya perpaduan antara besaran pokok dengan besaran pokok, jadi kayak ada meter sama meter, terus ada kilogram sama meter kubik. Nah, itu menjadi sebuah besaran turunan. Jadi ini kalaupun mau dibilang contohnya apa, ada panjang, ada massa, ada waktu,
ada suhu, kemudian dari kuat arus, intensitas cahaya, sama jumlah zat. Kalau ini kan besaran pokoknya. Ini meter, ini kilogram, waktu itu second, suhu itu Kelvin. Nah, yang ditanya kecepatan itu kan satuannya meter per second. Dan second, meter itu untuk yang berarti panjang dan waktu. Untuk yang X ya, karena kan meter per second ada 2, berarti panjang dan waktu. Untuk Newton, Newton itu adalah bisa gaya ataupun berat ya. Berat atau juga gaya. Massa, panjang, waktu. Terus massa jenis itu kilogram per meter kubik. Jadi kita cari, oh berarti untuk Y-nya dia agak besar, berat. Kemudian untuk B, nomor 2 ini berkenaan dengan masih pengukuran. Di sebelah sini yang P, timbangan sebelahnya itu kan jumlahnya 1150 gram. Kemudian kalau yang M itu 1220 gram. Ditanya selisih, ya udah kita tinggal kurangin ya. Ini jadi 12, ini jadi 1. Ini 7, ini 0. Berarti selisihnya berapa? 70 gram. Insya Allah masih mudah untuk yang nomor 2. Terus kadang ada pun juga variasi soal pakai pengukurannya itu bisa pakai penggaris, bisa pakai mikrometer skrup atau jangka sorong. Nah, kemudian untuk yang nomor 3, berikut ini sifat alkohol pada suhu 50 derajat yang benar. Alkohol itu padat, cair, atau gas, Giva? Apa? Alkohol padat, cair, atau gas? Dia wujudnya cair, jadi untuk bentuknya itu sebenarnya bisa berubah-ubah sesuai dengan wadahnya ya. Jadi bentuknya itu tidak tetap karena kan cair. Tapi untuk volumenya dia tetap. Volumenya tetap, jadi masih kemungkinan antara B, C, D. Kemudian gas. Jadi tidak, iya, volumenya tetap, gerak partikel sangat bebas, tidak. Jarak antar partikelnya sangat dekat, tidak. Kalau yang sangat dekat itu dia padat. Jadi tidak, iya, tidak. Jawabannya yang C ya. Itu kan asam ya.
Nah, kalau misalnya ini dilihat bahwa kalau asam itu ketika lakmus merah diubah menjadi tidak berubah jadi apa-apa. Ketika kertas lakmus biru menunjukkan berwarna merah berarti dia asam, gitu ya. Kemudian fenolftalnya tidak berwarna. Jadi urutannya tinggal kita balik, gitu ya. Ini kedua, ini ketiga. Jadi 3, 2, 1. Ini yang nomor 2 sebenarnya untuk lakmusnya ini dia netral. Gitu. Ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 5. Larutan zat dapat dikategorikan menjadi larutan pekat atau encer jika larutan dikatakan pekat apabila pekat itu contohnya apa kira-kira dalam sehari-hari deh. Apa? Ya, jadi yang contohnya tuh kayak misalnya teh yang pekat, bisa ya membedakan antara minuman teh yang pekat sama yang encer, atau kopi deh juga bisa. Jadi kalau larutan pekat itu adalah larutan yang konsentrasi atau jumlah zat terlarutnya sangat banyak namun tidak melebihi pelarutnya, atau dapat dikatakan memiliki konsentrasi yang tinggi, mengandung lebih banyak zat terlarut. Ya, betul. Larutan zat yang dapat membentuk endapan, larutan yang membentuk lapisan di bagian atas. Jadi kan larutan pekat itu atau zat terlarutnya sangat banyak namun tidak melebihi pelarutnya. Contohnya airnya gitu, misalnya teh sama air atau gula sama air kayak gitu, atau Nah, nomor 6, air merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Bagi penduduk di pesisir, di daerah pesisir, air tawar itu yang digunakan, air tawar yang digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari cukup sulit untuk diperoleh. Sebaliknya, air laut sangat mudah diperoleh dan melimpah. Cara yang dapat dilakukan oleh penduduk tersebut adalah untuk memperoleh air tawar adalah sebentar.
Bentar ya. Cara yang dilakukan adalah yang zat lainnya, gitu ya. Untuk nomor 7, perhatikan beberapa pernyataan berikut yang menunjukkan sifat fisika zat. Jadi yang mengubah fisiknya gitu ya, tapi kadang bisa diubah kembali ke bentuk semulanya, itu bisa juga. Atau kalau misalnya untuk mengingat bahwa perubahan sifat fisika itu perubahan yang dialami suatu benda tanpa membentuk zat baru. Ingat bahwa ini tanpa membentuk zat baru ya. Jadi titik beku aseton lebih rendah daripada titik beku air. Ya, nomor 4, larutan garam diuji dengan alat daya hantar listrik dan penyalakan lampu dengan terang menghasilkan banyak gelembung gas. Ini pegangan panci yang dibuat dari bahan logam terasa lebih panas daripada bahan plastik. Jadi 1 dan 4 ya. Penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika dapat menyebabkan gangguan pada tubuh dan kejiwaan. Oleh karena itu kita harus menghindarkan diri dari dampak negatifnya dengan cara, jadi kita perlu tahu juga nih bahwa zat psikotropika itu apa. Zat psikotropika itu kan zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi tuh mana ya contohnya, jadi kalau misalnya teman-teman ataupun pernah baca berkenaan zat psikotropika, intinya dia tuh yang menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi seperti halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Sebenarnya jenisnya psikotropika ini dia bisa didapatkan dengan mudah di apotik, hanya saja penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter. Jadi adapun teman-teman ataupun orang di luar sana menggunakan zat adiktif ataupun psikotropika tapi sesuai dengan anjuran dokter. Jadi kita nggak bisa dibilang tidak bisa dikatakan tidak menggunakan psikotropika pada semua aspek kehidupan. Tidak, karena mungkin ketika seseorang mengalami gangguan kejiwaan atau dikasih ujian sebuah penyakit, mereka harus menggunakan zat tersebut, tapi harus dengan resep dokter. Jadi apa? Untuk menghindari sehat gitu ya. Oke, 4 logam pada tabel memiliki panjang yang sama dan dipanaskan pada suhu sama. Urutan panjang logam dari ukuran yang terpanjang
Jadi kalau misalnya logam yang dipanaskan, yang paling panjang itu yang memiliki koefisien yang paling besar ya. Jadi ini 1, 2, A, B, C, D. 2, 1, 3, 4. Gitu ya. Kita lanjut ke nomor 10. Ini berkenaan dengan pergantian musim yang tepat dengan wilayah yang ada di bumi. Dan ini biasanya bisa dibilang ini termasuk hafalan ya. Terus kalau mau didapatkan ini ada di kelas 8. Kalau nggak salah deh. Berkenaan dengan rotasi dan revolusi bumi. Nah, jadi kita cek satu persatu 21 Maret sampai 21 Juni benarkah kalau utara itu sama selatan gugur? Ya, ini udah pasti jawabannya ya. Ini betul. Nah, kita lihat yang lain dulu. Sembari teman-teman mengingat, seminya bukan. Jadi dingin. Kemudian untuk 23 Desember sampai 22 Desember ini gugur sudah betul, tapi panasnya salah. Di sini harusnya panas. Jadi jawabannya yang A. Nah, sebuah benda bergerak dan menempuh lintasan sebagai berikut. Ini seperti tanjakan, tanjak lagi, kemudian ada turunan. Nah, biasanya ketika tanjakan itu ada yang untuk tanjakan ini biasanya mengalami perlambatan. Jadi gimana grafik kecepatan terhadap waktu yang menggambarkan pergerakan benda pada lintasan tersebut? Ya kita lihat aja kalau perlambatan itu berarti V-nya menurun ya. Karena kan dia kan melambat. Berarti antara A sama B. Tapi tadi dari B ke C itu mengalami konstan atau ini kan terbesar mengangkat beban W secara berurutan. Nah, ini ada di kelas 8 berkenaan dengan bidang miring, tuas, sama katrol babnya. Nah, di sini berkenaan dengan yang dimana rumusnya itu kalau teman-teman ataupun adik-adik masih ingat, W dikali lengan beban sama dengan F dikali lengan kuasa. Ya, ini yang dibilang lengan, ini yang dibilang lengan kuasa. Nah, untuk mendapatkan F yang F itu kan sama berarti LK-nya harus besar nilainya. F-nya mau besar, ya udah. Berarti LK-nya harus kecil karena berbanding terbalik. Ingat. Jadi kita lihat LK-nya yang besar. LK-nya yang besar. Ini besar. Cari yang terkecil, ini yang kecil. Berarti 1 sama 4. Oke. Kemudian untuk nomor 13
Ini berkenaan dengan tekanan, ada di kelas 8 semester 2. Insya Allah ketemunya di semester 2 sih, tapi balik lagi tergantung dari sekolahnya ya. Bahwa nomor 13 diketahui masanya 60 kg. Ukuran panjang lebar nih ya, dihapus saja ya, ini kita garisin atau di highlight aja yang penting-penting ya. Ini massa 60 kg, panjang 2 meter, lebar 1,5 dan tinggi gravitasi bumi 10 meter per second. Jadi tekanan terkecil yang mungkin diberikan balok terhadap lantai dengan cara mengubah posisi balok. Jadi kita bisa mengubah posisinya, misalnya digambarkan mungkin gini. Kok ini salah? Satu setengah, tingginya 0,5. Jadi bisa ini yang jadi alas, atau yang samping ini. Jadi bisa ada 3 posisi. Jadi posisi pertama itu 2 kali 1,5. Jadi kan kalau teman-teman masih ingat rumus kali G per AA itu luas permukaan. Jadi kita cari kira-kira 5. Kedua 2 kali 0,5. Posisi yang ketiga 2 kali 1,5 0,75 meter persegi. Nah, bisa dilihat bahwa kalau berbanding terbalik dengan si A. Ingat, jadi kalau mau P-nya kecil, berarti A-nya yang besar. Ya, jadi kalau mau P-nya kecil, A-nya yang besar. Berarti P sama dengan F itu M kali G ya. 60 kali 10, A-nya yang terbesar mana? A-nya yang terbesar itu adalah posisi nomor 1, 3 meter kuadrat. Berarti 600 per sama dengan 200 Newton per meter persegi. Gitu ya, ini kuncinya. Jangan sampai lupa. Kemudian ada nomor 14, gelombang perempat dari P ke R. Dari P ke itu salah. Kita enaknya pakai yang hitam karena ini termasuk bab apa ya? Getaran dan gelombang. Dengan dua gelombang
sama dengan T-nya 2 second. Sedangkan dari P ke T, P ke Q, P ke Q itu kan berarti ini setengah berarti X-nya sama dengan 2 meter. Yang ditanya atau V sama dengan lambda per periode. X atau jaraknya per N gelombangnya. X-nya 2 dengan gelombangnya 1 berarti V sama dengan lambda bagi per T juga bisa. Per T lambda-nya 2, N-nya 1, T-nya yang kita pakai coret-coret. Jadi V-nya 1 meter per second. Kita lihat tadi jawabannya. Ya. Jawabannya 1 meter per second. Benda AB berada di depan cermin cekung. Nah, ini berkenaan dengan cahaya dan cermin. Dan diketahui jarak AO ke O, ini kan berarti jarak benda ya. SO-nya sama dengan 24 cm. Sedangkan MO itu adalah R. 2 kan 2 kali F ya. Itu 36 cm. Nah, sifat bayangan. Nah, berarti 2 SI. Ini rumus awalnya, atau bisa juga kan 1 per F ya. 1 per F sama dengan 1 per SO plus 1 per SI. Jadi dilihat dari apa yang sudah diketahuinya dulu. Jadi berarti 1 per SI per SO. Bagi 72, coba 72 bagi 36, 2 ya. 2, betul, 2 kali 2, 4. 72 bagi 2, 4, 3. Berarti 1 per 72, yang berarti SI-nya sama dengan 7 meter. Berarti cermin cekung karena dia di ruangan 2, ini R4 ya. Kalau misalnya masih ingat perkenaan sifat dari hasil sifat bayangan cermin cekung, yang berarti hasilnya nyata terbalik diper. Oke. Tapi ini sambil mengingatkan bahwa kalau misalnya bendanya benda terus letak benda sama
sifat. Kalau bendanya di ruangan 1, berarti bayangannya di ruangan 4. Ini jadi Maya diperbesar di ruangan 2, bayangan di gimana sifatnya? Nyata terbalik tapi diperkecil. Oke, buktikan dengan sinar-sinar istimewanya. Diperkecil. Kalau bendanya di ruangan Oke, di save dulu. Jadi harus diingat-ingat. Tadi kita dari nomor 1 berkenaan pengukuran, nomor 2 besaran pengukuran, 3 berkenaan dengan wujud zat ya. 4 itu juga masih berkenaan dengan wujud zat, baik entah itu nanti asam basa, unsur senyawa, kadang ada beda-beda juga bentuk soalnya. Kemudian nomor 5, 6 itu kan berkenaan dengan larutan ya. Terus 7 sifat fisika kimia kadang. 8 adiktif dan psikotropika pada kelas 8. Koefisien kelas 7. 10 ini berkenaan dengan apa tadi ya? Rotasi revolusi bumi. 11 tentang percepatan atau gerak lurus berubah beraturan atau gerak lurus beraturan GLB dan GLBB. Kemudian 12 berkenaan dengan tuas. 13 itu tekanan, ada di kelas 8. 14 gelintaran dan gelombang. 15 cermin dan cahaya gitu. Jadi agak diperkecil dulu bentar. Bentar ya. Sebelumnya ada yang pengen ditanyain?
Bentar ya. Bisa gimana? Ada yang ingin ditanyain belum? Ada yang ingin ditanyain? Yang ditanyakan. Oke, kita lanjut ya. Sebentar. Jadi untuk yang pertama kita 1 sampai 15 terlebih dahulu dan akan kita lanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih.